Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizil ghaffar. Mukawwiril laili 'alan nahar. Tabsiratan lidawil qulubi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-barrul karim. Ar-ra'ufur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa habibuh ad-da'i ila siratin mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ikhwah fillah, hafizakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya lah pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan pengajian kita, pengajian online, membaca kitab Syarah Salasatil Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih membahas tentang ibadah, macam-macam ibadah, yang mana ibadah tersebut hanya boleh diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pada ibadah berikutnya, yaitu tentang istighosah. Apa itu istighosah? Kemudian batasan-batasannya, maka akan kita bahas insya Allah pada pertemuan kali ini. Kita lihat di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah fi kitabihi al-usul as-salasah. Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan, wa dalilul istighosati qauluhu ta'ala. Dalil istighosah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat ke-9. Kata Allah, ingatlah tastaghitsuna rabbakum, dan ingatlah tatkala kalian beristighosah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, maka Allah kabulkan untuk kalian. Ini kita lihat syarahnya. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, berkata syarih rahimahullah, al-istighatsatu thalabul ghauts. Sekarang kita membahas tentang apa itu istighosah. Istighosah adalah thalabul ghauts, minta ghauts. Apa itu ghauts? Huwa al-inqadhu minasyiddati wal halak. Minta supaya diselamatkan dari syiddah, dari keadaan kepepet, dari keadaan yang sangat susah, wal halak, dan keadaan yang membinasakan. Itu namanya istighosah. Jadi bahasa gampangnya, istighosah adalah minta tolong ketika sangat kepepet. Minta tolong ketika sangat kepepet. Makanya di sekolah-sekolah dulu biasanya sebelum ujian nasional itu mereka mengadakan istighosah, doa bersama minta kepada Allah supaya ditolong. Kenapa? Karena waktu itu murid-murid itu lagi kepepet-kepepetnya ya. Bentar lagi ujian gitu kan. Ujian kalau misalkan nggak lulus, wah repot kan gitu. Makanya itu disebut istighosah. Kenapa? Karena minta tolong waktu lagi kepepet. Wa huwa aqsamun, dan ini ada beberapa bagian. Nah, ini rinciannya. Al-awwalu, jenis yang pertama adalah al-istighosatu billahi azza wa jalla. Minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa hadza min afdhalil a'mali wa akmaliha. Kalau istighosahnya minta waktu kepepetnya sama Allah, ini termasuk amalan yang paling afdol dan amalan yang paling sempurna.
Wa huwa da'bur rusuli watba'ihim. Istighosah juga adalah da'bur rusul, kebiasaan tradisinya para rasul dan para pengikut mereka. Jadi rasul-rasul sebelum Rasulullah pun kalau kepepet istighosahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Wa daliluhu ma dzakarahu Syekhu rahimahullah. Dalilnya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad, istastaghitsuna rabbakum, ingatlah tatkala kalian beristighosah, minta tolong waktu kepepet kepada Rabb kalian, fastajabalakum, maka Allah pun mengabulkan untuk kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Apa kata Allah? Anni, sesungguhnya aku, murdifukum, mumiddukum, sesungguhnya aku mendatangkan kepada kalian bi alfin, 1000 minal malaikati, 1000 malaikat murdifin yang datang berturut-turut. Wa kana dzalika fi ghazwati Badrin. Nah, kapan ini? Ini tuh ayat ini menceritakan apa sih? Ingatlah tatkala kalian beristighosah kepada Rabb kalian, kemudian Allah kabulkan, kemudian Allah tolong kalian dengan menurunkan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Kejadian apa ini? Wa kana dzalika fi ghazwati Badrin. Ini kejadiannya waktu perang Badar. Waktu perang Badar. Hina nadhara Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikina fi alfi rajulin. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat orang-orang musyrik yang datang ke Badar ini, daerah Badar ini jumlahnya 1000 orang. Washabuhu, dan sedangkan sahabat beliau salah sumiatin wabit atasyara, jumlahnya cuma 300 sekian belas. Bid'ah ini kalau bahasa Arab itu bilangan antara 3 sampai 9. 3 sampai 9. Jadi 313 sampai 319 orang personel. Jadi kalau kita tahu sejarahnya perang Badar itu sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu nggak niat untuk perang, nggak niat untuk berperang. Rasulullah itu niatnya waktu itu cuma mau mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Kafilah dagangnya Abu Sufyan. Nah, kita tahu kalau orang mau nyegat rombongan dagang itu ya paling bawa senjatanya seadanya kan gitu kan. Karena bukan untuk berperang, nggak bawa baju besi, bawa senjata seadanya, orangnya juga seadanya. Ayo, kita mau mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan, kita ambil barang-barang yang di Mekah itu dirampas sama orang-orang musyrik Mekah. Akhirnya mereka berkumpul para sahabat Rasulullah. Nah, ketika datang ke perang Badar, datang ke daerah Badar, ternyata yang dihadapi bukan kafilah dagang, tapi pasukan lengkap. Orang-orang musyrikin Mekah berjumlah 1000 dengan senjata lengkap. Maka kita bisa bayangkan ya kondisi perang Badar itu seperti apa. Jadi Badar itu bukan diniatkan untuk perang, makanya persiapannya itu seadanya. Lalu ketika Rasulullah SAW melihat kepada orang musyrik jumlahnya itu 1000, sedangkan para sahabatnya cuma 300 sekian belas. Ditambah perbekalan, kemudian persenjataannya juga seadanya. Pada halal arisha, maka Rasulullah SAW pun beliau masuk ke dalam arish. Arish itu kayak tenda gitu ya. Yunashidu rabbahu. Kemudian beliau bermunajat, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rafi'an yadaihi. Dalam keadaan beliau mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Mustaqbilal kiblat. Kemudian beliau menghadap kiblat. Beliau masuk ke dalam tenda, melihat bahwasanya yang akan Rasulullah dan para sahabatnya hadapi ini pasukan lengkap. Beliau masuk ke dalam tenda, kemudian berdoa, mengangkat tangan beliau tinggi-tinggi sambil menghadap kiblat. Yaqulu, kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma ya Allah anjizli. Ya Allah anjizli. Berikanlah kepadaku ma wa'attan. Apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Allahumma ya Allah intuhlik hadhil isabah. Ya Allah, andaikan engkau membinasakan, engkau takdirkan al-isobah,
golongan yang kecil ini binasa min ahlil Islam, dari orang-orang Islam, la tu'bad fil ardi, maka engkau tidak akan pernah disembah di muka bumi lagi Allah. Ini doanya Rasulullah waktu perang Badar. Ya Allah, berikanlah kepadaku apa yang telah engkau janjikan. Ya Allah, kalau engkau takdirkan golongan yang kecil ini musnah, kalah, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Masya Allah. Doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mazala yastaghisu birabbihi. Rasulullah terus-menerus beristighosah. Nah, minta tolong ketika kepepet kepada Allah Subhanahu wa taala, rafi'an yadaihi, dalam keadaan beliau mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, hatta saqata ridauhu, sampai selendang beliau jatuh. An mankibaihi, dari bahu beliau. Jadi Rasulullah itu biasa pakai selendang rida itu ya. Kayak kalau di kita itu kayak ustadz-ustadz gitu-gitu ya, itu bayangannya seperti itu. Sampai selendang beliau jatuh. Fa'akhoda Abu Bakrin radhiyallahu anhu rida'ahu. Kemudian Abu Bakar yang melihat itu, beliau mengambil selendang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alqahu ala mankibaihi. Kemudian Abu Bakar kembalikan ke pundak Rasulullah. Tsummal tazamahu min waraihi. Kemudian Abu Bakar mendekat ke belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqala, kemudian Abu Bakar berkata, ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, kafaka munasyadatuk, cukup permohonanmu itu cukup ya Rasul. Cukup permohonanmu Rabbaka, kepada Rabbmu. Fa innahu, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sayun jizulaka ma wa'adaka. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu apa yang telah Allah janjikan kepada engkau. Ini Rasulullah, Abu Bakar ketika melihat Rasulullah seperti itu, Abu Bakar menenangkan Rasulullah. Wahai Rasulullah, cukup permohonanmu. Insya Allah nanti Allah pasti akan memberikan apa yang telah Allah janjikan. Fa'anzalallahu hadil ayah. Maka Allah pun turunkan ayat ini. Istastaghitsuna rabbakum. Ingatlah tatkala kalian beristighosah kepada Rabb kalian. Kapan ini? Ketika perang Badar. Fastajaba lakum anni mumiddukum. Maka Allah kabulkan permohonan kalian dengan menurunkan kepada kalian bi alfin minal malaikah, 1000 malaikat murdifin, dalam keadaan berturut-turut. Maka kita bisa tahu bagaimana akhirnya perang Badar ini kemudian menggemparkan Jazirah Arab. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya Rasulullah dan para sahabat ini orang-orang yang lemah gitu, tertindas. Kemudian tiba-tiba dalam keadaan tertindas, tidak ada persiapan tempur yang cukup, yang memadai, melawan orang-orang musyrik yang waktu itu sedang semangat-semangatnya untuk melawan, kemudian Allah menangkan. Nah, ketika itu gemparlah Jazirah Arab. Sampai orang-orang musyrikin Mekah itu sangat dendam kepada Rasulullah di perang Badar. Nah, itu yang pertama. Asani, jenis yang kedua adalah al-istighatsatu bil amwati au bil ahya'i ghairil hadirin al qadirina 'alal ighatsati. Fa hadza syirkun. Jenis yang kedua, istighosah itu ada yang istighosahnya enggak kepada Allah, tapi kepada apa? Bil amwati, kepada orang-orang yang sudah mati, atau bil ahya'i ghairil hadirin al qadirin, atau kepada yang hidup, sesuatu yang hidup tapi nggak hadir dan nggak mampu. Sesuatu yang hidup dan nggak hadir dan nggak mampu, misalnya gimana? Istighosah kepada jin. Jin hidup nggak? Hidup, tapi nggak hadir, dia nggak ada, kita nggak bisa lihat, dan juga nggak mampu. Alal ighosah, untuk menolong. Fahada syirkun, maka ini kesyirikan. Minta tolong kepada orang yang sudah mati, itu nggak bisa. Ya, kenapa? Karena mereka tidak bisa menolong. Li'annahu la yaf'aluhu illa man ya'taqidu anna liha ula'i tasarrufan khafiyan fil kaun. Kenapa? Karena sungguhnya tidak akan mengerjakan, tidak akan melakukan praktek istighosah kepada jin, kepada yang gaib, atau kepada orang yang sudah mati,
kecuali orang yang meyakini bahwasanya lihaulai, oknum yang mereka mintakan tolong tadi itu punya tasorrufan khofiyan, punya peran atau pengaturan yang tidak terlihat di dalam alam ini. Kenapa? Karena nggak mungkin kalau ada orang kemudian lagi kepepet, lagi di dalam situasi yang sangat kepepet, misalkan di di laut, kemudian kapalnya tenggelam, atau di pesawat, kemudian pesawatnya itu goncang gitu kan, turbulensi kan bahasa itu ya, turbulensi. Dalam keadaan goncang, kemudian dalam keadaan seperti itu yang dia panggil bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi oknum lain. Misalkan, ya Husain, cucunya Rasulullah. Ya Husain, tolong kami. Nah, ini bentuk kemusyrikan. Atau oknum-oknum yang lain yang dia panggil. Bukan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa? Karena orang kalau kemudian dia memanggil selain Allah dalam keadaan seperti itu, dia pasti meyakini bahwasanya yang dia panggil itu, yang dia mintakan tolong itu punya kekuatan tertentu untuk bisa menolong. Faya ja'alulahum haddon minar rububiyati. Maka ujungnya dia menjadikan bagi orang-orang atau oknum-oknum yang dia mintakan tolong tadi itu punya haddon, punya bagian minar rububiyah, dari rububiyah, dari hak mengatur. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, amma yujibul muttarra idza da'ahu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, amman, siapakah yang bisa yujibul muttarra, yang bisa mengabulkan al-muttarra, doa orang yang sedang kesulitan. Idza da'ahu, apabila orang tersebut berdoa. Wa yakshifus su'a, dan siapa juga yang bisa untuk menghilangkan atau mengangkat as-su, menghilangkan keburukan atau mudarat. Wa yaj'alukum khulafa al-ard, dan siapakah yang menjadikan kalian itu sebagai khalifah di muka bumi? Ailahum ma'allah. Maka kemudian Allah memberikan istifham, tapi istifhamnya ingkari. Apa ada ilah, apa ada sesembahan selain Allah bersama Allah tuh apa ada? Ini kayak kalau orang itu nanya tapi untuk memastikan, emang ada yang yang lebih hebat dari saya misalkan gitu. Nah, ini seperti itu. Apa ada ilah bersama Allah itu ada? Nggak mungkin ada. Qalilam ma tadzakkarun, maka betapa sedikitnya kalian itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya yang bisa mengabulkan al-muttarra, doa orang yang sedang kesulitan, yang bisa menghilangkan as-su, yang bisa mengangkat bala waktu turun, dan yang menjadikan kita itu sebagai khalifah di muka bumi hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita minta kepada selain Allah, itu artinya kita percaya bahwasanya yang kita minta tolong itu waktu kepepet, dia punya peran tertentu di alam ini. Kemudian jenis yang ketiga, asalis, jenis yang ketiga adalah al-istighatsatu bil ahya'i al-alimina al-qadirina al-ighatsati. Istighosah, minta tolong waktu kepepet, bil ahya, kepada orang yang masih hidup juga. Tapi al-alimina, yang kita mintai tolong ini alimin, dia tahu, al-qadirina, dan mampu alal ighatsah, untuk nolong. Fahadha jaizun. Nah, ini boleh. Kok boleh? Kal istighatsati bihim. Ya, sebagaimana mereka sebagaimana istighosahnya kepada orang-orang yang hidup tadi, yang mampu dan tahu bahwasanya mereka sedang dimintakan tolong. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala fi qissati Musa, dalam kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat ke-15 nih. Jadi kisahnya, ceritanya Nabi Musa itu pergi dari kota Memphis, kota Memphis, kotanya Firaun. Kemudian beliau kembali lagi ke dalam kota tersebut, ke dalam kota Memphis tersebut, sembunyi-sembunyi. Kalau di tafsir Jalalain itu disebutin waktu orang-orang sedang tidur siang. Waktu orang-orang sedang tidur siang. Kemudian fastaghosahul ladzi min syi'atihi. Kemudian di kota tersebut Nabi Musa mendapati
ada dua orang yang sedang berkelahi. Ada dua orang yang sedang bertengkar. Yang satu dari Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, yang satu lagi dari pembantunya Fir'aun, dari golongannya Fir'aun. Fastaghosahul ladzi min syi'ati. Maka alladzi min syi'ati. Yang dari golongannya Nabi Musa, apa namanya, Bani Israel itu, fastaghosahu, minta tolong, istighosa kepada Nabi Musa. Minta tolong kepada Nabi Musa. Alalladzi min aduwihi, untuk mengalahkan musuhnya. Jadi paham ya kisahnya ya. Nabi Musa masuk ke kota tersebut, ngumpet-ngumpet waktu orang-orang sedang tidur siang, ketemu orang yang lagi berkelahi. Yang satu dari Bani Israel, yang satu dari apa namanya pembantunya Fir'aun. Nah, yang dari Bani Israel ini ngelihat Nabi Musa, kemudian dia minta tolong. Kenapa? Karena kepepet kan, lagi berkelahi, hampir kalah, kemudian dia minta tolong kepada Nabi Musa. Allah pakai bahasa istighosah. Istighosah. Jadi istighosah itu tergantung situasi dan apa yang diistighosahi gitu ya. Untuk mengalahkan musuhnya. Fawakazahu Musa. Kemudian Nabi Musa pun meninju. Wakaza itu memukul dengan tangan. Meninju orang tersebut, faqadu alaih. Kemudian Nabi Musa qadu alaih, membunuh pembantu Fir'aun tersebut, tapi nggak sengaja. Jadi dipukul sekali, pembantunya Fir'aun itu mati. Pembantunya Fir'aun ini mati. Nah, sisi pendalilannya itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan Bani Israel ini minta tolong kepada Nabi Musa. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena Nabi Musa waktu itu tahu, Nabi Musa waktu itu mampu untuk menolong Bani Israel tersebut. Maka kalau terpenuhi kondisi seperti ini, boleh. Boleh untuk istighosah kepada selain Allah. Kemudian ar-rabi'u, yang keempat, jenis yang keempat adalah al-istighosatu bihayyin ghairi qadirin. Istighosah kepada yang hidup ghairi qadirin, tidak mampu, min ghairi an ya'taqida anna lahu quwwatan khafiyatan, tanpa meyakini bahwasanya yang dia mintakan tolong tersebut punya kekuatan yang khafi, punya kekuatan tertentu yang bisa mengatur alam. Jadi paham ya? Jadi jenis istighosah yang keempat ini minta tolong kepada oknum yang masih hidup tapi nggak mampu untuk menolong. Tapi juga disertai dengan tidak meyakini bahwasanya orang yang dia mintakan tolong itu punya kekuatan tertentu. Ya, punya kekuatan tertentu. Contohnya gimana? Misla an yastaghitsa al-ghariqu birajulin maslulin. Contoh ada orang tenggelam, al-ghariq, orang tenggelam itu minta tolong kepada orang yang maslul. Maslul itu dua tangannya itu nggak ada, buntung. Dua tangan buntung. Nah, bisa nggak? Nggak bisa. Misalkan, tolong ya. Pokoknya yang ada aja kan di situ kan, namanya orang kelep. Fahada lagun. Maka ini sebenarnya lagun, sia-sia. Wa sukhriyatun biman istaghotsa bihi. Bahkan bisa jadi sukhriyah. Bisa jadi ini penghinaan kepada orang yang dia mintain tolong gitu kan. Misalkan dia lewat ke ada orang buntung lewat, dia lagi ngangkat-ngangkat barang. Terus dia bilang, tolongin saya dong angkatin barang ini. Nah, itu namanya penghinaan. Itu namanya penghinaan. Fayum nauminhu lihadil illah. Maka kalau begini, ini terlarang. Kenapa? Karena sebabnya ini ada unsur penghinaan. Ada unsur penghinaan kepada orang yang buntung. Kalau kasusnya seperti ini ya. Wali illatin ukhra. Dan juga ada sisi larangan yang lain. Sisi sebab dilarang yang lain. Kita nggak boleh minta tolong sama orang buntung untuk sesuatu itu. Wahia, yaitu apa? Al-ghariqu rubbama ightara bidzalika ghairu. Kadang orang lain itu melihat ada orang tenggelam kok minta tolong ke orang yang buntung, orang lain itu kadang nanti dia bisa tertipu. Tertipu gimana? Fatawahama anna lihadil masluli quwwatan khafiyatan.
Kemudian menyangka bahwasanya orang buntung ini punya kekuatan ajaib untuk menolong orang tersebut. Ya. Fayun kidubiha minasyiddah, yang mana dia bisa menolong orang tersebut dari situasi terjepit tadi. Nah, ini bagian yang keempat, yaitu istighosah, minta tolong kepada orang yang hidup tapi nggak mampu dengan tidak disertai keyakinan bahwasanya orang tersebut punya kekuatan-kekuatan tertentu. Ini kalau ada unsur penghinaannya maka tidak boleh. Ya. Kalau ada unsur penghinaannya maka tidak boleh. Baik. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Sekarang kita membahas tentang menyembelih korban. Nah, ternyata menyembelih korban itu ibadah. Ibadah. Kita lihat. Kemudian penulis berkata, wa dalilu dzabhi qauluhu ta'ala. Dalil menyembelih korban itu merupakan ibadah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am. Ayat 162 163. Kata Allah, kul, katakanlah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Ini ayat yang sangat kita hafal ya. Kul, katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholat, wa nusuki, dan nusuk. Nusuk ini bisa diterjemahkan dua. Ada yang menafsirkannya sebagai ibadah, kullul ibadah, semua jenis ibadah. Ada yang menafsirkannya sebagai sembelihan, dzabah. Nah, beliau mengambil tafsiran yang kedua, yaitu dzabah, penyembelihan. Salah nggak? Bertentangan nggak dengan tafsir yang pertama? Kalau nusuk itu diterjemahkan atau ditafsirkan sebagai semua ibadah. Tidak bertentangan. Kenapa? Karena menyembelih itu masuk ke dalam bagian ibadah. Kul, katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Itu semuanya hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam semuanya. Wa minas sunnati, dan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang nyembelih ditujukan kepada selain Allah. Maka ini hati-hati. Kita lihat penjelasannya. Apa itu adzabah? Adzabahu adalah izhaqur ruhi biiraqatid dammi ala wajhin mahsusin. Dzabah itu adalah izhaqur ruh, menghilangkan roh, menghilangkan nyawa binatang sembelihan biiraqatid dam, dengan cara mengalirkan darah ala wajhin mahsusin, dengan cara tertentu. Dengan cara tertentu. Karena ngalirkan darah kan nggak sekedar darahnya dialirkan. Ada caranya, apa yang disayat, leher, bagian mana yang harus terpotong. Nah itu seperti itu maksudnya. Ala wajhin maksusin. Wa yaqa'u ala wujuhin. Nah, menyembelih ini itu punya beberapa macam. Punya beberapa jenis. Al-awalu, jenis yang pertama, an yaqa'a ibadatan. Menyembelih ini bentuknya adalah ibadah. Menyembelih yang tujuannya ibadah. Karena kita nyembelih hewan ternak, kambing, sapi, domba, ayam, angsa gitu kan, bebek, itu kan punya beberapa tujuan. Yang pertama tujuan ibadah. Maksudnya bagaimana? Bi an yaksida bihi ta'dzimal madbuhi lahu. Dia meniatkan ketika menyembelih hewan tersebut itu ta'dzimal madbuh, mengagungkan sesuatu oknum yang dia tujukan sembelihan. Kita menyembelih hewan kurban misalkan. Itu karena kita mengagungkan Allah. Karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap Idul Kurban misalkan kita menyembelih kurban, menyembelih sapi, itu tujuannya karena kita mengagungkan Allah. Bukan karena yang lain, gitu kan. Nah, ini yang disebut dengan ibadah. Maka kalau ada orang kemudian dia menyembelih ayam, menyembelih kerbau untuk ditujukan
dengan niat mengagungkan penghuni tempat-tempat angker misalkan. Dia sembelih ayam hitam, ayam cemani gitu kan, atau kerbau, kemudian kepalanya ditanam di tempat-tempat tertentu, kemudian dilarung. Nah, ini bentuk ibadah. Meskipun dia kasih nama bukan ibadah, dikasih nama misalkan sedekah gitu kan. Tapi tetap ini disebut ibadah. Wa tadallulalahu, dan dia niatkan untuk tadallul, untuk merendahkan diri, untuk apa ya, merendahkan diri di hadapan oknum yang dia tujukan sembelihan tadi. Wa taqarruba ilahi, dan juga dia niatkan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada yang dia tujukan sembelihan tadi. Fahada la yakunu illa lillahi ta'ala ala wajhil ladzi syara'ahu Allahu ta'ala. Maka kalau bentuknya seperti ini nggak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Kita nyembelih ayam untuk mengagungkan sesuatu. Kita nyembelih kambing untuk mendekatkan diri kepada sesuatu. Nah, ini nggak boleh kecuali hanya kepada Allah. Ala wajhil ladzi syara'ahu Allahu ta'ala. Sesuai dengan cara yang telah Allah syariatkan. Karena kita menyembelih pun ada ilmunya kan, nggak mungkin ada sapi ya kita mau berkorban kepada Allah kemudian sapinya main bacok gitu kan nggak mungkin. Itu ada tata caranya, wa sarfuhu li ghairillahi syirkun akbar, dan menyerahkan sembelihan tadi kepada selain Allah itu adalah syirik akbar. Wa daliluhu ma dzakarahu Syekh rahimahullah. Bagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am tadi ya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sungguhnya salatku, ibadah sembelihanku, hidupku dan matiku itu semuanya hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Itu yang pertama. Asani, jenis sembelihan yang kedua adalah an yaqwa ikraman li doifin aw walimatan li ursyin. Sembelihan itu tujuannya adalah menghormati tamu atau untuk walimatul urs, untuk walimahan, aw nahwa dzalik, atau yang semisalnya. Fahada ma'murun bihi, maka ini diperintahkan. Orang nyembelih korban gitu kan, kemudian ditujukan untuk memuliakan tahu, ada tamu datang, yaudah kita sembelihin ayam karena adanya di rumah ayam gitu kan. Kemudian ada walimah, mengadakan walimah nyembelih kambing. Nah, ini boleh imma wujuban aw istihbaban. Ada kalanya wajib, bisa juga jadi mustahab sesuai dengan keadaan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa saja yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamu. Maka bentuk memuliakan tamu kalau di desa-desa itu ya, kemarin beberapa waktu yang lalu saya sempat kunjungan ke desa di daerah Temanggung, wilayah rawan pemurtadan gitu kan. Di situ kami punya wilayah dakwah di situ. Nah, kemudian sama warga sekitar itu disembelihkan kambing ya. Sembelihkan kambing. Nah, itu adalah sesuatu yang sudah mulai hilang. Nah, itu sangat disyariatkan. Itu sangat sangat ditekankan. Kalau punya, kalau enggak ya jangan dipaksakan kan gitu kan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya Abdurrahman bin Auf, dan juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Auf, kata Rasulullah, aulim walau bisyatin. Adakanlah walimah meskipun cuma pakai seekor kambing. Ini boleh. Tapi tujuannya dimakan ya, jangan buat sesaji. Asalith yang ketiga, an yaqwa ala wajhi tamattu'i bil akli awit tijari minhu awit tijari bihi wa nahwi dzalik. Sembelihannya itu untuk tamattu, untuk dinikmati. Dinikmati itu maksudnya gimana? Bil akli, dimakan dagingnya, awit tijari bihi, atau diperdagangkan, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Fahada min kismil mubah, maka ini termasuk bagian yang mubah.
Kita mau nyembelih korban bukan untuk idul kurban, mengagungkan Allah, bukan untuk akikah, bukan untuk memuliakan tamu, bukan untuk walimah, tapi untuk dimakan sendiri. Boleh nggak? Boleh. Wal aslu fihi al ibahah. Maka ini hukum asalnya mubah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin, ya, dalam surat Yasin. Awalam yaro anna khalaqna lahum mimma amilat aidina. Awalam tidakkah yarau mereka melihat anna khalaqna lahum bahwasanya kami telah menciptakan untuk mereka mimma amilat aidina dari perkara-perkara yang kami ciptakan dengan tangan kami, an'aman berupa binatang ternak. Fahum laha malikun. Maka kemudian mereka terhadap binatang ternak tersebut bisa menguasai. Allah tundukkan. Wadallalnaha lahum. Maka kami tundukkan binatang ternak tersebut yang telah kami ciptakan lahum untuk mereka. Faminha rukubuhum wa minha ya'kulun. Di antara binatang ternak tersebut ada yang jadi tunggangan dan ada yang mereka makan. Waqad yakunu matluban wa manhiyan anhu hasbama yakunu wasilatan. Maka menyembelih ini, kata beliau, menyembelih korban ini ada kalanya matluban, ada kalanya dianjurkan, au manhiyan, atau ada kalanya dilarang. Hasbama yakunu wasilatan lahu. Tergantung wasilahnya, tergantung tujuannya untuk apa. Kalau untuk memuliakan jin, maka nggak boleh. Nyembelih korban untuk walimah, tapi bukan untuk dimakan. Untuk sesaji supaya jinnya nggak marah, supaya nanti nggak turun hujan. Nah, ini juga terlarang. Terlarang. Baik, itu yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.